Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Bike Sharing Demand Prediction. Pertama-tama, saya akan menjelaskan masalah bisnisnya terlebih dahulu. Bike sharing adalah generasi baru persewaan sepeda, di mana seluruh proses mulai dari pendaftaran pengguna, persewaan, serta pengembalian telah dilakukan secara teknologi otomatisasi. Melalui sistem ini, pengguna dapat dengan mudah menyewa sepeda dari suatu lokasi dan mengembalikannya ke lokasi lain sesuai kebutuhan. Banyak kota metropolitan yang berupaya mengurangi kemacetan dan polusi dengan mengurangi jumlah mobil di jalan-jalan dalam kota dengan meningkatkan infrastruktur bersepeda dan meluncurkan program bike sharing. Menurut data yang dirilis pada situs statista.com, hingga pertengahan tahun 2018, ada lebih dari 1.600 program bike sharing yang beroperasi di seluruh dunia dan menyediakan lebih dari 18 juta sepeda untuk keperluan umum. Berbeda dengan alat transportasi umum lainnya, bike sharing biasanya berkapasitas perorangan dan digunakan untuk menempuh perjalanan yang dekat sehingga menyebabkan tingkat turnover sepeda yang tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi penyedia bike sharing untuk mengakomodir seluruh permintaan pengguna. Jumlah permintaan penyewaan sepeda tentu dapat berbeda bila dihadapkan pada waktu dan kondisi yang berbeda pula. Misalnya, pada jam pergi pulang sekolah atau kantor, menggunakan bike sharing bisa menjadi salah satu pilihan transportasi bagi sebagian masyarakat, sehingga dapat menyebabkan permintaan penggunaan bike sharing menjadi tinggi. Namun, permintaan penggunaan bike sharing mungkin tidak akan terlalu banyak bila cuaca sedang tidak mendukung, karena berkendara dengan sepeda saat cuaca buruk dapat sangat membahayakan. Hingga saat ini, bike sharing mulai banyak digunakan pada perkotaan sebagai bentuk peningkatan mobilitas yang cenderung nyaman dan fleksibel. Dengan meningkatnya permintaan penggunaan bike sharing, ketersediaan sepeda yang stabil di setiap lokasi menjadi penting. Bila ketersediaan sepeda pada lokasi tidak mencukupi permintaan pengguna, maka pengguna cenderung harus menunggu atau malah mencari alternatif transportasi yang lain sehingga mengurangi potensi pendapatan yang dapat diterima penyedia. Di lain hal, ketersediaan sepeda yang berlebihan pada suatu lokasi mencerminkan ketidakefektifan penyedia. Oleh karena itu, peningkatan permintaan penggunaan bike sharing tentunya harus diimbangi dengan tingkat ketersediaan sepeda pada waktu dan kondisi tertentu, sehingga penyedia dapat menyediakan kapasitas yang cukup kepada pengguna saat membutuhkan, mengurangi waiting time pengguna, serta mengurangi tingkat idle sepeda karena tidak digunakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penyedia bike sharing perlu memiliki prediction tool untuk dapat memprediksi jumlah permintaan penggunaan bike sharing pada waktu dan kondisi tertentu seperti kondisi cuaca, hari libur, periode musim, dan lainnya. Prediction tool ini berpotensi membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat guna mengoptimalkan ketersediaan sepeda, strategi pemasaran, dan alokasi sumber daya. Bagi penyedia, prediksi jumlah permintaan penggunaan bike sharing yang semakin akurat dapat meningkatkan potensi pendapatan perusahaan serta peningkatan kepuasan pengguna karena waktu tunggu yang minimal. Sebagai seorang data scientist, saya akan menganalisis data untuk menemukan pola dari fitur-fitur yang ada, yang membedakan pada kondisi dan waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membangun suatu model untuk memprediksi suatu nilai numerik atau biasa disebut dengan model regresi. Model ini dapat digunakan sebagai tool yang membantu penyedia bike sharing ini untuk memprediksi banyaknya penyewa berdasarkan kondisi dan waktu tertentu. Metrik evaluasi yang digunakan pada proyek ini akan difokuskan pada RMS-LE, yaitu nilai rataan akar kuadrat dari error yang digunakan khusus jika fitur target ditransformasikan menggunakan perhitungan logaritma. Metrik ini memberikan bobot yang lebih besar pada prediksi yang underestimation dibandingkan dengan prediksi yang overestimation, sehingga cocok untuk model bisnis seperti bike sharing ini karena kita tidak ingin ketersediaan sepeda di lokasi lebih sedikit daripada permintaan pengguna. Karena hal itu dapat mengurangi potensi profit yang diterima perusahaan dan menambah waktu tunggu dari pengguna. Kemudian ada 3 metrik lain yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. RMSE adalah nilai rataan akar kuadrat dari error. Metrik ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai prediksi yang dihasilkan berdasarkan rataannya. MAE adalah rataan nilai absolut dari error. Dan MAPE adalah rataan persentase error yang dihasilkan oleh model regresi. Semakin kecil nilai RMSLE, RMSE, MAE, dan MAPE yang dihasilkan, berarti model semakin akurat dalam memprediksi banyaknya permintaan bike sharing dengan limitasi fitur yang digunakan.
Dataset yang akan kita gunakan adalah dataset penyewaan sepeda per jam antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di sistem Capital Berkshire di Washington DC. Setiap baris data mempresentasikan informasi terkait waktu penyewaan, kondisi lingkungan, dan banyaknya sepeda yang disewa. Dari 11 fitur pada dataset yang kita miliki, kita dapat mengelompokkannya menjadi 4 kategori besar, yaitu fitur numerikal yang berisi humidity, actual temperature, dan feeling temperature. Kemudian ada fitur kategorikal yaitu weather sheet, holiday, dan season. Kemudian kita juga memiliki fitur time series yaitu date dan hour. Terakhir kita memiliki fitur target yaitu count. Sedangkan untuk casual dan registered, keduanya juga merupakan fitur target, namun nilai dari kedua fitur tersebut sudah tercermin dalam fitur count, sehingga dalam membangun model nantinya, fitur casual dan registered akan kita drop. Kemudian kita akan melakukan data analisis terlebih dahulu sebelum membangun model. Berdasarkan plot distribusi banyaknya sepeda yang disewa, terlihat bahwa terdapat range queue distribution. Pengguna bike sharing cenderung menyewa sepeda pada musim panas karena sangat kondusif untuk bersepeda pada musim tersebut. Oleh karena itu, pada bulan Juni, Juli, dan Agustus permintaan sewa sepeda relatif lebih tinggi. Pada hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, penggunaan bike sharing cenderung banyak digunakan pada pukul 7-8 pagi dan pukul 5-6 sore. Namun pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu, pengguna cenderung menyewa sepeda antara pukul 10-4 sore. Hal ini mungkin dikarenakan penggunaan sepeda untuk moda transportasi pergi atau pulang sekolah dan bekerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap modeling. Pertama-tama, saya akan menggunakan 6 model regresi, yaitu yang pertama adalah ada linear regression, di mana algoritma ini bekerja dengan cara mencari garis lurus atau linear yang terbaik, yang dapat menggambarkan pola hubungan antar variabel. Kedua, ada KNN atau K nearest neighbors. Algoritma ini bekerja dengan mencari sejumlah tetangga terdekat dari titik data yang ingin diprediksi, dan berdasarkan rata-rata nilai tetangga dalam regresi, algoritma KNN membuat prediksi untuk titik data tersebut. Yang ketiga ada decision tree regressor. Algoritma ini merupakan model yang memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan serangkaian keputusan yang dibangun dalam bentuk pohon. Setiap simpul dalam pohon mewakili keputusan berdasarkan fitur-fitur data. Selanjutnya ada random forest regressor. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma decision tree, di mana algoritma ini membangun sejumlah besar pohon keputusan yang bekerja kolektif untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Model kedua terakhir yang akan saya gunakan merupakan model ensemble yang juga turunan dari konsep gradient boosting, yaitu teknik membangun model prediksi dengan menggabungkan banyak model yang lebih lemah. Yang pertama ada model XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Model ini dapat meningkatkan performa, efisiensi, dan mengatasi masalah-masalah tertentu. Dan untuk model yang terakhir ada model CatBoost atau kategori boosting. Algoritma ini memiliki keunggulan yaitu kemampuannya untuk menangani fitur kategorikal dan fitur teks tanpa harus melakukan preprocessing untuk mengubahnya menjadi fitur numerik terlebih dahulu. Berdasarkan data di atas, terdapat 3 model terbaik berdasarkan nilai RMSLE dan metrik lain yaitu CatBoost, XGBoost, dan Random Forest. Sedangkan 3 model sisanya terpaut jauh dari ketiga model yang telah disebutkan. Selanjutnya, ketiga model terbaik ini akan kita uji lagi dengan melakukan prediksi pada testset. Setelah dilakukan prediksi pada testset, performa CatBoost secara akumulatif sedikit lebih baik daripada 2 model lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai RMSLE dan metrik lain yang sedikit lebih rendah dari model XGBoost dan Random Forest. Karena model CatBoost merupakan model yang terbaik, maka saya akan melakukan hyperparameter tuning pada model ini. Kemudian saya akan melakukan prediksi pada testset dengan model yang sudah dilakukan hyperparameter tuning dan membandingkan metrik evaluasinya dengan model yang sebelum dilakukan hyperparameter tuning. Hasilnya, model mengalami peningkatan performa karena dilihat dari nilai RMSLE dan metrik lain semuanya berkurang walaupun hanya sedikit.
Nilai hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai aktualnya. Dapat dilihat pada grafik bahwa sebagian besar titik-titik di scatter plot berada di dekat garis tren ideal yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa prediksi model mendekati nilai sebenarnya dengan cukup baik. Adanya nilai-nilai error yang besar membuat perbedaan yang cukup signifikan antara nilai RMSE dan MAE. Hal ini dapat tergambarkan pula pada plot di mana terdapat harga aktual yang rendah tapi diprediksi jauh lebih tinggi, dan juga sebaliknya. Akan tetapi, nilai MAPE yang didapat yaitu sekitar 24% menjadikan model ini dapat dikategorikan ke dalam reasonable forecasting menurut Lewis. Kemudian apabila dilihat dari plot residualnya, error yang dihasilkan bersifat acak, namun tidak berdistribusi normal. Tail dan head dari Kiki plot terlihat berada jauh dari diagonal. Tail yang berada di bawah garis diagonal dapat mengindikasikan bahwa model cenderung memberikan prediksi yang lebih buruk daripada yang diharapkan pada rentang tertentu. Ini merupakan suatu limitasi dari dataset yang kita gunakan karena hanya berjumlah sekitar 12.000 saja. Tentu model ini perlu dikaji kembali dengan melakukan transformasi pada data atau mempertimbangkan model yang lebih sesuai dengan karakteristik distribusi data. Pada pemodelan ini, fitur yang paling berpengaruh terhadap fitur target count adalah jam, weekday, temperatur, dan season. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan berdasarkan pemodelan yang sudah dilakukan, yang pertama ada fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap count yaitu hour, weekday, time, dan season. Metrik evaluasi yang digunakan pada model adalah RMSLE, RMSE, MAE, dan MAPE. Jika ditinjau dari nilai MAPE yang dihasilkan oleh model setelah dilakukan hyperparameter tuning, yaitu sebesar kurang lebih 24%, kita dapat menyimpulkan bahwa bila nanti model yang kita buat ini digunakan untuk memperkirakan banyaknya sepeda yang disewa pada rentang nilai, seperti yang dilatih terhadap model, maksimal banyaknya sepeda yang disewa berjumlah 645. Maka perkiraan jumlahnya rata-rata akan meleset kurang lebih sebesar 24% dari harga seharusnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa prediksinya meleset lebih jauh karena bias yang dihasilkan model masih cukup tinggi. Bila dilihat dari visualisasi antara harga aktual dan prediksi, dan juga plot distribusi residual yang tidak berdistribusi normal. Bias yang dihasilkan oleh model ini dikarenakan oleh terbatasnya fitur pada dataset yang bisa merepresentasikan aspek peminjaman sepeda, seperti kecepatan angin, curah hujan, curah salju, radiasi matahari, visibilitas, promosi yang diberikan, dan lain-lain. Selain itu, terbatasnya data yang digunakan untuk training model atau ruang sampel yang digunakan juga menghasilkan bias pada model ini. Model ini tentu masih dapat diimprovisasi agar dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik lagi. Kita dapat melakukan A/B testing terhadap model yang sudah dibuat pada proyek ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan model terhadap tingkat keoptimalan ketersediaan sepeda di lokasi. Nantinya, dari hasil A/B testing, kita bisa mendapatkan insight lainnya terkait perihal yang bisa dan harus diperbaiki pada model. Dengan demikian, rekomendasi yang dapat saya ajukan yaitu melakukan A/B testing untuk menguji tingkat efektivitas model terhadap tingkat keoptimalan ketersediaan sepeda di lokasi. Lalu, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan model agar lebih baik lagi, yang pertama mengecek prediksi mana saja yang memiliki nilai error yang tinggi. Kita dapat mengelompokkan error tersebut ke dalam grup overestimation dan underestimation. Lalu memilih 5% error paling ekstrim saja untuk tiap grup. Nantinya pengelompokan akan menjadi 3 grup, yaitu overestimation sebesar 5%, underestimation sebesar 5%, dan grup mayoritas yang errornya mendekati nilai min yaitu sebesar 90%. Setelahnya kita bisa mengecek hubungan antar error tersebut dengan tiap variabel independen. Pada akhirnya kita dapat mengetahui sebenarnya variabel mana saja dan aspek apa yang menyebabkan model menghasilkan error yang tinggi, sehingga kita bisa melakukan training ulang dengan penerapan feature engineering lainnya. Yang kedua, jika memungkinkan, lakukan penambahan fitur yang mungkin akan mempunyai korelasi tinggi terhadap target count, seperti kecepatan angin, curah hujan, curah salju, radiasi matahari, visibilitas, lama sepeda digunakan, promosi yang diberikan, dan lain-lain. Selain itu, adanya penambahan data terkini tentu akan dapat mengimprovisasi kapasitas prediksi dari model. Yang ketiga, jika ada penambahan banyak data, dapat dicoba dengan menggunakan model yang lebih kompleks seperti recursive
Neural Network atau RNN. Namun kalau jumlah data dan fiturnya masih seperti dataset ini, kemungkinan besar tidak akan mengubah hasilnya secara signifikan. Yang terakhir, yaitu membuat model yang tidak langsung untuk memprediksi fitur count, namun model yang terlebih dahulu memprediksi masing-masing fitur casual dan registered, dikarenakan kedua fitur target tersebut memiliki distribusi yang berbeda. Kedua model yang dihasilkan nantinya dapat dijumlahkan dengan diberikan bobot tertentu, yang akhirnya untuk mendapatkan prediksi pada fitur target count. Sekian dan terima kasih.